Alhamdulillah sehat. Mas Armi, sehat Mas Armi? Betul lagi kok bilang. Ini yang baru masuk, perkenalan dulu. Boleh perkenalan dulu, Fatayana. Udah keterima. Ada yang masuk kita upload udah. Untuk hari ini kita akan membahas apa itu web development. Web development yang dimana itu nanti membahas front end dan back end. Bagaimana? Dimana ini sebuah dari nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Ini ya kita langsung kita mulai ya. Jadi mana? Langsung kita mulai. Pertama-tama, di sini kita akan membahas sebuah web development. Web development apa itu? Itu adalah sebuah programmer yang mendesain dan mengimplementasikan kode tersebut ke dalam website untuk ditampilkan di dalam website. Langsung kita ke slide selanjutnya. Di sini ada apa aja sih di dalam web development itu? Yang pertama ada UI UX design. Di sini ada UI UX design. Kita pakai cursor untuk ini aja. Nah, di sini ada UI UX design. UI UX design tuh ngapain aja? UI UX design adalah mendesain tampilan visual aplikasi atau website. Biasa menggunakan Figma, Adobe XD, dan Sketch. Tapi kalau di IDN sendiri lebih sering menggunakan Figma. Dan emang lebih dominan, lebih cenderung orang-orang menggunakan Figma. Yang kedua, ada namanya front end development. Front end development itu apa? Front end development adalah mengembangkan tampilan dan interaksi website. Jadi di dalam website di depan website itu adalah sebuah tampilan ada HTML, dan lain. Mau melihat contoh seperti misal kita membuka sebuah apa sinyalnya kurang, lagi hujan di sini kebetulan. Nah, contoh ini tulisan Google, terus langsung kita masuk. Langsung gambar.
Ada gambaran tenda juga. Maaf ya teman-teman, ini mungkin sedikit buffering. Kebetulan di sini lagi hujan di sini. Teman-teman di sana pada hujan nggak? Hujan Kak. Jogja terpantau cerah Kak, alhamdulillah. Oh, hujan. Ini kelihatan kan kita lagi ini record. Atau enggak karena ini lama kita balik aja. Ini tulisan Google ini adalah heading adalah heading 1 juga input. Jadi kita search untuk nyari apapun ini menggunakan HTML. Ini untuk tampilan semua yang di sini ini adalah front end. Semua yang ditampilkan ke user, yang ditampilkan secara langsung seperti ini, yang bisa dilihat user adalah front end tersebut. Nah, kita lanjut. Ada yang ketiga, itu namanya backend developer. Backend developer tuh ngapain? Dia mengelola server, database, dan logika bisnis. Jadi, dia tuh menyimpan data, mengelola database, dan membuat logika, bisa dibilang. Jadi bahasa pemrogramannya apa aja? Ada PHP, Laravel, Node.js, dan Python, dan lain-lain. Contoh backend sendiri itu seperti kita misal ketika login, kita sudah pernah register, sudah pernah membuat akun. Nah, akun kita itu kesimpan di database mereka, Jadi ketika kita membuka Instagram, kita hanya tinggal login, memasukkan nama username kita, terus password kita, nanti langsung tampil. Sudah terdeteksi sebagai login gitu. Nah, itu yang mengatur semua adalah backend developer. Nah, yang keempat itu ada namanya full stack developer. Full stack developer itu dia ngapain? Dia adalah seseorang yang sudah menguasai front end dan back end sekaligus. Jadi, kapan kita bisa disebut sebagai full stack developer? Kita sudah menguasai yang namanya front end dan back end, dan bahkan bisa dibilang ketika kita juga sudah bisa menguasai ketiga ini, UI UX designer, front end developer, dan back end developer. Nih Mama, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut ya, Bu. Ya baik, mari lanjut. Kita ulang sedikit karena ini baru memulai. Kita ulang sedikit. Nah, Bu, jadi kita ingin membahas apa itu web development. Lebih menjerumus. Kalau programmer itu kan umum. Nah, menjerumus
web development, karena di IDN sendiri itu nanti di semester 1 mempelajari web development. Nah, di sini web development ada apa aja? Ada UI UX designer. UI UX designer itu mendesain tampilan visual aplikasi atau website. Biasa menggunakan Figma, Adobe, dan Sketch. Terus ada yang kedua namanya front end developer. Dia mengembangkan tampilan dan interaksi website. Jadi UI UX designer ketika dia mendesain itu hanya sebuah desain doang. Nah, nanti dikasihlah ke front end. Nanti front end mengembangkan tampilan tersebut dan membuat tampilan tersebut bisa tampil di dalam website seperti itu. Nah, nanti ada namanya backend. Backend adalah mengelola server, database, dan logika bisnis tersebut. Yang dimana contohnya itu seperti ketika kita misal login di dalam sebuah website, data-data kita yang pas kita login register kita kesimpan. Jadi ketika kita kembali ke dalam website tersebut, kita nggak perlu register lagi, kita cukup langsung login, memasukkan akun yang sudah pernah register di website tersebut, seperti itu. Nah, ada juga yang namanya full stack developer, yang dimana dia menguasai front end dan back end sekaligus. Jadi dia menguasai ketiga ini. Itu yang dinamakan full stack developer. Gambarannya, contohnya seperti ini. Jadi ini ada UI designer. Ini aslinya, maaf sebelumnya, ini aslinya tampilan mobile, tampilan yang ditampilkan di aplikasi, bukan di website. Di aplikasi mobile. Nah, ini yang mendesain adalah UI UX designer. Nah, di sini ada juga yang namanya front end. Yang tadi dia jadi UI UX designer mendesain, terus front end membuat desain itu tampil di dalam website, dan dia nanti kerjasama dengan back end untuk menyimpan data-datanya, seperti itu. Kita lanjut. Apa aja nih yang diperlukan untuk memulai menjadi seorang programmer, atau lebih spesifik lagi menjadi seorang web development? Yang pertama adalah komponen, ini paling utama, perangkat keras, hardware, laptop atau PC dengan spesifikasi cukup, RAM minimal 4 GB, di IDN sendiri itu RAM itu 8, disarankan 8, itu udah cukup. Dan untuk sistem operasinya yang mendukung coding itu Linux, DOS, dan atau macOS. Yang kedua itu ada perangkat lunak, software atau bisa dibilang alat untuk ngodingnya, itu adalah ada namanya kode editor atau biasa dikenal adalah VS Code, yang dimana ini di zaman paling sering digunakan oleh seorang programmer. Sangat direkomendasikan juga untuk pemula, karena di situ fitur-fiturnya lebih enak untuk Visual Studio Code. Nah, nanti kita juga akan live coding, yang dimana kita akan coding akan menampilkan di sini coding HTML, CSS, dan JS sedikit. Jadi jika ingin mengikuti, silahkan download, ada namanya coding. Struktur data, algoritma dasar, dan lain-lain. Terus sintak bahasa pemrograman yang ingin kita pelajari malam ini adalah HTML, CSS, dan JS. Untuk versi control system itu Git dan GitHub ini lebih menjerumus lagi ketika kita sudah membuat sebuah project. Jadi untuk sekarang mungkin untuk malam ini kita tidak ingin membahas, tidak menyentuh Git dan GitHub. Yang keempat adalah dokumentasi dan sumber belajar. Kemarin sudah dikasih tahu oleh Mas Raffi untuk belajar resmi di bahasa pemrograman. Jadi misalnya kita ingin mempelajari bahasa HTML, CSS, JS,
rekomendasi kemarin dari Mas Safi itu W3 School. Nah, di situ banyak tuh. Di situ lengkap. Bahasa. Ada juga tutorial online atau nonton langsung di YouTube, banyak di YouTube juga banyak. Terus ikut forum-forum komunitas, forum-forum diskusi. Jadi ketika kita punya problem bisa bertanya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Kak, maaf kita Kak, lanjut. mau tanya ya. Ya. Kalau untuk spek laptop untuk jadi ya, itu kisaran harganya berapa ya? Kisaran kalau teman anak kemarin beli, kita nyiapin duit 3 sampai 5 juta itu cukup, udah cukup. Kalau Maaf, misalnya putus-putus mau suaranya. yang cari yang maksudnya apa? Jadi kalau misalnya duit mungkin 3 sampai 5 juta itu udah termasuk kategori cukup untuk spesifikasi laptop RAM 8. Itu bisa dipakai sampai nanti ya Kak ya? Gimana, Bu? Bisa dipakai sampai nanti, atau mungkin nanti ada penambahan ini lagi kali ya, di download apa gitu. Maksudnya dari awal itu perkuliahan sampai akhir insya Allah bisa tetap satu. Untuk download Suaranya hilang Kak, maaf hostnya Kak. atau apanya, Bu? Ya mungkin nanti seiring Gimana? penambahan apa ada gitu atau terus ya insya Allah ya. Iya. Ya spesifikasinya untuk RAM masalah dikasih tahu apa aja gitu-gitu. Untuk sebelum mulai. Oh oke. Tapi banyak juga Bu dari Ya, teman-teman oke. kita itu mahal. Itu Bu. Apa RAM-nya cukup? Oke baik Kak, terima kasih. Kita aja sesuai ya semampunya aja, jangan terlalu memaksa. Soalnya saya aja, saya pas masuk IDN kemarin nih, saya menggunakan laptop yang keluar, maksudnya yang terbit di tahun 2011, jadi udah berapa tahun tuh? Jadul lah. Bisa dibilang jadul itu, bisa dibilang udah laptop lama. Itu laptop saya pas semester 1 kemarin. Sampai tetap dipakai. Ya, karena kebetulan kemarin ini apa baterainya bocor, baterainya jadi harus sampai dicas terus. Oke. Saking ini lelahnya laptopnya. Iya, artinya kesalahan pribadi sih yang kurang. Oke. Ya baik Kak, makasih. Baik, ada yang ingin tanyakan atau langsung kita lanjut lagi? Bang, izin tanya, kalau mau masuk IDN tuh harus langsung bawa laptop apa masih bawa HP dulu nggak apa-apa gitu? Apa harus Kalau langsung beli untuk laptop? langsung membawa laptop itu tidak wajib, karena di awal masuk itu ada namanya ospek. Jadi satu bulan atau hampir 1 bulan itu kita nggak ada nyentuh laptop. Diajarkan untuk solidaritas, kemudian terus karakter. Ya Membentuk karakter. pribadi gitu-gitu. Dan lagi sharing dengan kakak gitu. Kalau bahasa kasarnya sejak. Ada juga bisa dibilang itu seleksi alam.
fokus apa enggak? atau beneran serius nggak mau kuliah di IDN ini gitu selama 1 bulan, seperti itu. Soalnya banyak kasus teman-teman, jadi mentang-mentang idenya gratis, jadi mereka leha-leha gitu teman-teman, sepele gitu jadi teman-teman. Oke Bang, Ada lagi makasih yang Bang. nanya kan? Kita lanjut ya. Nah, yang pertama tadi UI UX designer. UI itu artinya user interface. UI designer adalah orang yang bertanggung jawab dalam merancang tampilan visual sebuah aplikasi atau website agar terlihat menarik dan nyaman dan mudah digunakan. Mereka berfokus pada warna, tipografi, icon, tombol, layout, dan elemen grafis lainnya. Tugas UI designer adalah membuat wireframe dan prototype, merancang struktur awal tampilan sebelum diimplementasikan ke dalam kode. Yang kedua, menentukan warna dan tipografi. Memilih kombinasi warna, font, dan elemen visual agar sesuai dengan identitas brand. Yang ketiga, mendesain komponen UI, membuat tombol prompt, navigasi, lainnya agar mudah dipahami, agar mudah pengguna. Nah, ini jadi interface itu dia bekerja sama dengan front end. Jadi yang merancang desainnya adalah UI designer, yang mengimplementasikan kode ke dalam website itu adalah front end. Kita lanjut ya. Nah, terus yang digunakan UI designer ada paling yang digunakan adalah Figma, terus XD, Sketch, Adobe Illustrator, dan Photoshop untuk pembuatan icon grafis. Nah, di sini ada contoh di dalam Figma. Ini kita membuka website Figma yang dimana kita mengikuti komunitas Figma. Jadi ada website yang dia menyediakan desain gratis gitu. Nah, ini contoh UI UX designer. Dia mendesain seperti ini. Belum lama lagi. Nah, seperti ini. Dia membuat tampilan website. Dia membuat tampilan website seperti ini, yang dimana mereka itu yang mendesain. Nah, tampilan-tampilan ini itu nanti dikirim linknya ini ke front end, dan front end mengambil seperti misal contoh di sini nanti front end melihat untuk ketinggian layar ini berapa gitu-gitu. Terus gambar-gambar ini nanti diambil oleh front end dan ditampilkan ke dalam website. Nah, gambar seperti ini itu nanti diambil oleh front end terus ditampilkan ke dalam website. Dan front end juga membutuhkan yang namanya style untuk ukuran. Karena kan di sini kan semuanya sama nih. Semuanya sama. Nah, front end sendiri membutuhkan yang namanya style di sini, layout. Nah, nanti front end melihat di sini, melihat layout yang ada di sini untuk ditampilkan di dalam kode seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini front end. Front end adalah apa yang user lihat dan termasuk elemen visual seperti tombol, kotak centang, grafik, dan pesan teks. Tadi kan ini hanya ditaruh di dalam desain. Nah, front end sendiri dia yang menampilkan di dalam website. Dia menampilkan di dalam website sendiri tersendiri. Jadi ini hanya desain, plus desain ini dibuat tampil di website. Jadi bisa melihat seperti itu. Paham teman-teman? Atau ada yang ingin ditanyakan?
Suara kami kedengeran nggak? Di sini kita akan membahas apa itu HTML, mengimplementasikan ke dalam kode editor yang tadi yang bernama Visual Studio Code, dan ada JS. Kita di sini akan live coding. Nah, kita pertama-tama untuk langkah pertama kita akan membuka yang namanya Visual Studio Code. Ada kan? Nah, ini gambar Visual Studio Code seperti ini. Gambarnya seperti ini. Ketika kita open, ketika kita pencet untuk membuka, kita tunggu dulu ya. Windows aja. Ini apa? Tampilannya seperti ini. Oh, sini. Oh ya. Nah, tampilan Visual Studio Code seperti ini. Terus di mana kita ingin membuat kode pemrograman, kita akan membuat di dalam sini. Tapi sebelum itu kita membuat folder dulu di dalam file. Nah, contoh. Udah gitu. Kita biasanya membuat folder untuk nama itu terserah. Jadi misal kita ingin membuat project e-commerce, kita kasih nama e-commerce. Kita ingin membuat project yang namanya misal portofolio, kita tulis portofolio. Nah, karena di sini kita kelasnya webinar, jadi saya ingin menulis di sini webinar. Kita enter. Nah, kita masuk ke dalam ini, ke dalam webinar ini. Ketika sudah masuk, kita klik yang tombol kanan. Kalau biasanya ada di mouse itu tombol yang kanan. Nah, di sini kita akan membuka terminal. Nah, terminal di sini udah langsung. Jadi ada namanya komputer line CLI. Ini terminal di dalam Windows. Jadi ketika kita ingin membuka folder yang ini, kita ingin membuka dalam Visual Studio Code kita. Nah, kita membuka terminal tadi, terus kita ketik kode spasi ketik seperti ini. Ketika sudah seperti ini, kita pencet enter. Yang dimana ketika kita mencet enter, itu kita langsung diarahkan ke dalam Visual Studio Code. Tinggal kita tunggu. Bisa. Tunggu gimana? Atau kalau misalnya tidak bisa, kita tarik folder ini dan lempar ke dalam Visual Studio Code yang sudah kita buka seperti tadi. Tarik. Nah, seperti itu. Tapi bisa misalnya kita menginstal yang namanya Git base. Jadi
terminal tadi bukan terminal dari Windows tapi terminal dari Gitbase. Itu bisa. Nah, kita untuk cara membuat file HTML, cara membuat file HTML seperti ini. Kita programmer biasanya untuk itu untuk nama indeks ini itu namanya opsional. Jadi kita mau ngasih nama apa? Misalnya kita mau ngasih nama portofolio misal, atau ingin membuat home, kelas, app atau apa. Yang penting untuk membuat HTML itu akhiri dengan titik HTML ini. Betul kita enter. Nah, kita sudah masuk dalam sini. Tadi udah masuk belum? Apa? Kita lihat saja dulu. Pak Jaya gimana? Sehat kabarnya? Kerja. Aja ini kita lanjut ya, langsung lanjut ya. Mari kita lanjut ke dalam soal tadi indeks ini ada tulis opsional. Misal kita ingin merubah, kita bukan menulis HTML, tapi kita ingin membuat kode HTML. Tapi kita misalnya menulis indeks titik HTML doang, kurang L doang. Ketika kita enter, itu dia muncul error. Jadi kita harus sesuai nama pemrograman yang ingin kita tulis. Nah, di sini kita mulai untuk memulai coding. Untuk membuat struktur HTML itu aslinya dia panjang seperti yang waktu itu diimplementasikan oleh Raffi. Kita tulis HTML. Nah, untuk struktur ini kita nggak perlu untuk menulis per kata. Jadi di HTML itu sudah dibuat lebih simpel lagi. Kita hanya cukup menekan shift 1. Jadi nanti muncul tanda seru seperti ini. Kita habis itu tinggal enter. Ketika kita enter, ini langsung terstruktur. Jadi ada bagian head. Bagian head, HTML-nya dan body seperti itu. Sudah. Jadi kita tidak perlu mengetik manual. Nah, di sini kemarin yang dikasih tahu oleh Mas Raffi yang head ini mereka ditampilkan di dalam website tapi di bagian atas. Nanti kita akan lihat. Nah, dan body itu yang akan ditampilkan di dalam website tersebut. Misal kita langsung membuka website untuk membuka ke dalam website dari Visual Studio Code itu ada extension yang namanya di dalam sini server. Jadi live server, ketika kita misalnya tulis live server di sini, ini namanya extension, yang dimana extension di dalam dunia pemrograman itu mempermudah seorang programmer bermudah. Nah, kita sudah install. Jadi ketika install, klik di go live.
ketika kita pencet, kita akan langsung diarahkan ke dalam Chrome. Nah, di sini nih, seperti ini. Langsung tampilnya putih seperti ini. Ingat tadi di sini ada tulisan title dokumen. Ya kan? Dokumen ini yang ditampilkan di sini. Nih, ini ada tulisan dokumen. Ada website Meet ditaruh Nah, di sini auto langsung ganti. Untuk cara auto untuk langsung ketika kita nulis di sini langsung ganti itu ada di sini di file, terus kita tulis auto save. Itu apapun perubahan yang ada di dalam kode di file HTML ini di dalam website yang sudah kita taruh di sini akan berubah. Nah, di sini kita langsung menulis paragraf. Jadi di dalam HTML itu ada struktur seperti di dalam halnya ketika kita menulis teks, ada paragraf, ada teks, ada icon, ada gambar seperti itu. Jadi anggap aja kita di sini ingin menulis artikel atau blog. Nah, kita tulis di sini. Ada namanya H1, itu heading 1. H1 atau biasa dikenal heading 1 itu seperti di dalam halnya ketika kita membuat tulisan itu seperti judul. Misal di sini kita tulis H1 seperti ini. Terus kita enter. Ketika kita tulis di sini misal ini judul, di dalam website akan muncul tulisan seperti ini. Ini judul. Seperti itu. Contoh halnya yang ketika misal kita sini, nah Google ini dia menggunakan H1. Untuk gimana kita tahu kalau ini tulisannya H1? Ketika kita inspect, ada namanya untuk programmer ketika ingin melihat ini tulisannya menggunakan H1 atau H2, itu di dalam Chrome sendiri ada yang mempermudah. Misal kita ingin melihat teks tulisan ini. Nah, bukanya mana? Buka di dalam. Bisa. Buka. Oh, ini. Nah, ID ini adalah div. Div itu sebuah pembungkus. Nih lihatnya, dia ada pembungkus di tulisan Google. Nah, itu seperti bungkusan div. Dan div ini nanti di-style untuk menjadi heading 1. Seperti itu. Kita langsung ke dalam kode lagi. Biar kita lanjut. Ini H1. Bagaimana jika H2? Kita coba ya, langsung H2. H2, apa perbedaan H1, H2, H3 sampai kalau nggak salah sampai H6. Sampai H6. Apa perbedaan H1 sampai H6? Kita lihat. Perbedaan H2 ini heading 2 misal. Kita lihat perbedaannya. Perbedaan ukuran. Heading 1 dia lebih besar daripada heading 2. Begitupun selanjutnya H3 lebih kecil daripada H2 seperti itu. Sampai H6. Misal kita langsung H6 untuk implementasikan, misalnya kita langsung H6 di sini. Kita ingat ya, kita tulis H6 langsung kita enter. Jadi nanti ketika kita masuk ke dalam IDN, nanti diajarin juga apa aja extension yang perlu diinstal sebelum kita memulai modding gitu, seperti itu. Ini adalah H6 misal gitu. Ketika kita lihat kembali ke dalam browser, tuh tulisannya jadi kecil.
Misalnya jadi kecil banget. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Atau ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang ditanyakan? Atau kita lanjut langsung lagi? Gimana teman-teman? Lanjut ya. Nah, karena di sini kita tidak ingin tidak bisa, karena waktu ketika kita ingin mengimplementasikan ada apa aja sih di dalam HTML itu, ada strukturnya gimana, itu akan memakan waktu yang lama. Kita buka langsung di namanya Web3 School. Teman-teman juga bisa lihat jika ingin mengikuti. Nah, Web3 School ini lengkap, sangat-sangat lengkap teman-teman. Nih, di sini ada HTML, CSS, JavaScript, gitu, seperti itu. Nah, teman-teman jika ingin mencoba ada apa aja sih di sini atributnya, terus HTML basic ada apa aja, seperti itu. Ini ada di Web3 School, seperti itu ya. Teman-teman, kebetulan ini Zoom-nya limit, hanya bisa 1 jam. Jadi kita akan membuat link baru lagi ya teman-teman, untuk nanti kita membahas gimana sih caranya CSS ini. Jadi CSS itu beda dengan HTML. CSS itu sebuah style. Dia yang akan membuat HTML itu jadi lebih bagus lagi, jadi berwarna, jadi bisa lebih besar. Ya, bahasanya membuat stylish. Ya, seperti itu. Tapi karena waktu kita sudah tinggal dikit, jadi kita akan membuat baru lagi ya teman-teman. Nanti kita akan kirim ke grup. Kita tutup ya teman-teman. Ini kita keluar dulu atau gimana? Keluar dulu, soalnya harus buat yang baru lagi gitu. Oke, baik. Nah, keluar sekarang ya berarti. Ya, boleh. Ditunggu linknya ya.
Bismillah, kedengeran nggak teman-teman? Kedengeran tidak teman-teman? Kedengeran Kak. Kan. Ini siapa yang belum masuk? Apa udah semua? Udah. Kita tunggu bentar ya. Gimana tadi penjelasan sebelumnya, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Sebelum kita lanjut, mungkin ada, ya tadi kan mungkin sinyalnya lagi jelek, barangkali ada yang mau ditanyakan. Barangkali sebelum kita lanjut ada yang ingin ditanyakan. Lanjut ya. Iya, maaf ya. Berarti kalau di HTML itu kita mainannya dari H1 sampai H6 aja gitu ya Kak ya? Iya, itu untuk teks doang, Bu. Jadi nanti ada image. Di sini di dalam WordPress. Oh iya, maksudnya kalau di HTML khusus teks. Bisa gambar, bisa Bu. Terus icon-icon itu bisa juga. Cuman tadi kan kita baru ngasih tahu kalau misalnya di HTML itu ada H1 gitu. Di sini nanti di dalam WordPress School ini Bu, ada yang namanya HTML element. Ini ada H1, banyak ya ada P, jenisnya. ya ada banyak di sini. Di sini memang WordPress School tersendiri ini sangat-sangat disarankan untuk pemula untuk belajar dari WordPress School. Sebenarnya Ya. bisa aja Bu kita bahas panjang tentang HTML, tapi sebenarnya tapi waktu tidak memungkinkan, dan nggak cuma HTML yang pengen kita bahas Bu, ada juga CSS, ada juga JavaScript. Mungkin Next time kita mungkin ingin membuka kelas untuk HTML, CSS seperti itu Bu. Untuk membahas lebih Oke, dalam baik Kak, lagi. makasih. Iya, Nah, ya. di sini juga increment, nggak tahu. ini dia melambangkan melambangkan sebuah link. Jadi ketika misal kita lihat di sini, kita langsung lihat contohnya tuh. Di WordPress School bisa dilihat contohnya juga Bu. Jadi di WordPress School enaknya gitu, kita bisa mengganti, bisa mencoba-coba juga. Bisa kita visit in YouTube.
ada image di sini juga ada. Nih, ini image-image ini gimana cara penulisannya di sini. Di sini di website sendiri itu dicontohkan seperti itu. Nah, kita lanjut ke dalam Visual Studio Code. Nah, teman-teman, kita lanjut untuk membahas CSS, style CSS. Untuk membuat style CSS, kita membuat file baru lagi. Kita misal tulis di sini style. Nah, seperti indeks tadi, indeks HTML, indeksnya itu seperti halnya style. Style ini opsional. Misal kita di sini pengen tulis main, itu nggak masalah. Yang penting akhirannya ada tulisan titik CSS seperti ini. Baru kita enter, teman-teman. Nah, terus gimana sih kita untuk menyambungkan ke dalam HTML ini? Jadi di main CSS kita ingin membuat menghubungkan antara kode HTML ini ke dalam CSS tersebut. Tapi sebelum itu ada namanya style inline, yang mana stylenya itu ada di dalam HTML untuk merubahnya. CSS itu jadi 3 ya. Ya, gitu. Inline, outline, dan eksternal. Jadi CSS itu terbagi menjadi 3, teman-teman. Ada namanya inline, outline, eksternal. Nah, yang inline itu seperti ini. Kita kasih contoh langsung. Nah, seperti ini teman-teman kurang lebih. Jadi ketika kita ingin menggunakan CSS inline yang seperti Mas Yakub tadi jelaskan, karena CSS bagi menjadi 3, teman-teman. Ada yang inline, ada yang outline, ada yang eksternal. Dan ini contoh satu untuk kita menggunakan CSS inline. Nah, jika kita ingin menggunakan CSS inline ini, kita tambahkan style di dalam properti H1, dan kita ingin menambahkan apa nih di dalam tulisan ini, di dalam H1. Jika kita ingin menambahkan warna, kita tambahkan color. Nah, di sini otomatis properti HTML akan menyediakan seluruh CSS tentang yang termasuk dalam color, teman-teman, color. Jika kita ingin menggunakan warna blue, maka tulisan H1 ini akan mengeluarkan merubah warnanya karena terkena CSS ini, teman-teman. Jadi tulisan ini, judul ini akan berubah menjadi warna biru, teman-teman. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi tulisan ini, judul ini berubah menjadi biru karena apa, teman-teman? Karena terkena CSS inline. Tuh. Sampai sini ada yang tanya, teman-teman? Contoh lagi, jika kita ingin menggunakan CSS yang berfungsi untuk position, maka kita menggunakan property position. Nah, jadi ketika kita menggunakan position ini, kita terserah, teman-teman, kita mau mengarahkan H2 ini kemana, teman-teman. Jika kita ingin menggunakan meletakkannya ke tengah, jadi position itu udah masuk ke dalam kategori CSS yang dalam, teman-teman. Untuk merubah posisi, misal posisi yang heading ini kita ingin merubah ke tengah-tengah, itu menggunakannya ada namanya di dalam style. Tuh, apa? Ada namanya display flags, teman-teman. Ketika sudah display flags, justify content center, teman-teman. Di sini nanti berubah jadi di tengah-tengah seperti itu. Seperti halnya Google tadi. Seperti halnya tadi Google yang tadi kita tahu.
seperti ini. Ini dia menggunakan style CSS untuk membuat jadi di tengah-tengah. Seperti itu. Awalnya untuk komponen HTML, kalau hanya menggunakan HTML doang, semua tulisan Google ini, terus input ini, icon-icon ini semua akan berada di sebelah kiri di sini. Ada di defaultnya. Itu default HTML itu berada di kiri. Nah, yang merubah menjadi di tengah, di bawah, itu yang merubah adalah CSS. Seperti itu, teman-teman. Nah, contoh misal jika kita ingin memasukkan, kita belajar menggunakan image. Sama halnya jika kita ingin memasukkan gambar. Nah, atributnya apa? Ini. Atributnya apa? Atributnya kita cukup tulis img. Ketika kita tulis img, kita enter, nanti di sini ada src, teman-teman. Misal kita ingin mengambil gambar masjid misal. src sendiri itu kita bisa hanya menaruh di dalam situ, menaruh link teman-teman. Seperti ini. Misal kita kasih contoh. Terus setelah tadi kita copy ini, copy image address, kita ditaruh di dalam src ini, teman-teman. Kita Ctrl V untuk menaruh, mempaste copy image addressnya. Nah, untuk kita nggak perlu lagi klik kanan, shortcut Ctrl V. Seperti itu, teman-teman. Ketika kita membuka website yang tadi, yang sudah kita buat, di sini akan ada gambar. Nah, ingatkan tadi teman-teman, defaultnya itu ada di sebelah kiri, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Apa sudah paham? Jika sudah pada paham, kita akan membahas CSS internal. CSS yang dimana itu CSS-nya bukan di dalam teks atau atribut yang ada di dalam body. Karena ini sudah ditampilkan oleh kode editor sendiri, sudah tidak didukung. CSS inline style should not be you should move style to an external CSS file. Nah, dia menyuruh untuk membuat style CSS-nya di dalam eksternal, di dalam file lain, seperti itu. Itu best practice-nya, teman-teman. Jadi kita ganti karena emang sudah dilarang, jadi kita ganti, kita hapus. Lebih baiknya lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, ada namanya tadi kan ini yang membuat di dalam teks H1 ini itu namanya inline. Nah, yang apa style apa? CSS yang kedua itu namanya internal yang dimana kita membuat stylenya di dalam head. Style body ini, teman-teman. Kita ingin men-style body, kita langsung tembak body seperti ini. Nah, untuk style kita menggunakan kurung kurawal seperti ini, teman-teman. Kurung kurawal. Nah, kita tembak body. Misal kita ingin merubah warna putih ini menjadi warna lain seperti itu, teman-teman. Ini kan bisa dinamakan background ya, teman-teman. Nah, kita bisa merubah backgroundnya. Kita tulis background color. Nah, kita ingin warna apa, teman-teman? Misal di sini kita ingin misal warna red, berarti kan, teman-teman. Nah, ketika kita kembali ke dalam website ini, sudah berubah tuh. Sudah berubah otomatis menjadi berubah warna. Nah,
Kelihatan kan teman-teman, body sendiri itu berarti dia yang membungkus keseluruhan tampilan yang ada di dalam website ini. Dia sampai bawah. Nah, ini yang dinamakan body. Semua kota ini itu yang ada di dalam body. Seperti itu teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita pindah ke dalam CSS eksternal, teman? Ada yang ingin ditanyakan? Atau kita lanjut lagi? Kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lihat ya. Ada 3 jenis. Ada namanya CSS inline, internal, eksternal. Yang di tag HTML sendiri body yang kita buat di dalam body ada namanya internal, itu ada di dalam head, ada di dalam head. Kita membuat style, terus kita mengimplementasikan CSS kita di dalam style ini, seperti itu. Tapi contoh seperti ini itu sudah jarang dan tidak disarankan. Disarankan yang menggunakan yang eksternal CSS. Gimana caranya, Kak? Seperti ini, kita akan ganti di sini. Sebelum kita menulis di sini, atau kita langsung contoh, misal tadi body tadi, kita warna hijau teman-teman. Karena di dalam CSS sendiri ada tingkatan. Tadi kan ada 3 nih. Ada inline, internal, dan eksternal. Nah, tingkatan tertinggi itu adalah inline yang kita implementasikan di dalam body. Jadi jika ada style yang di dalam body, yang di internal dan eksternal itu kalah. Seperti itu. Begitupun yang ada di dalam head, jika kita membuat yang di sini, tapi kita juga mengimplementasikan di sini, yang ini akan kalah.
cukup panggil atributnya teman-teman, maka seperti ini. Kita mengisi apa nih? Misalnya kita ingin kasih border, boleh. Border itu apa Kak? Border itu adalah sebuah box atau sebuah tempat untuk menyimpan gambarnya teman. Misal kita kasih satu contoh, maka akan cara menggunakan border itu ketika kita mempunyai sebuah kontainer atau pembungkus teman-teman. Nah, gimana caranya Kak? Caranya kita membuat di sini. Jadi ada namanya di dalam HTML itu ada namanya div. Div itu pembungkus. Ada namanya kontainer, sama halnya dengan div pembungkus juga. Bedanya di mana? Bedanya hanya untuk apa ya, kalau di dalam dunia pemrograman tuh strukturnya itu berbeda. Kita membungkus image ini menggunakan div, teman-teman. Nah, image ini kita ingin taruh di dalam div. Caranya gimana? Ada namanya shortcut. Itu untuk jadi kita nggak perlu satu baris ini dulu terus kita baru taruh di sini, nggak perlu teman-teman. Kita cukup shift alt naik. Maaf. Untuk naik alt terus naik alt apa sih, tanda panah yang ke atas seperti itu teman-teman. Nah, untuk border, nah di sini apakah terjadi perubahan? Oh, ternyata di sini tidak terjadi perubahan teman-teman, karena div itu hanya sebuah pembungkus. Border ketika dibungkus, kita misalnya di sini div. Nah, di sini akan kelihatan teman-teman. Di sini misalnya kita tulis 5, teman-teman. 4 lah biar tebal. Oh, ada sih. Apaan? Jadi untuk menampilkan border, kalau misalnya kita nggak tahu nih, misal contoh kita nggak tahu kan, kita cari di Waterspool misal border, ada banyak nih di style CSS-nya. Misal tadi kita nyari border kan, nih di sini. Nah, maka cara border di sini ada tuh border ini nih. Nah, seperti otodidak. Tapi kalau ingin lebih tahu, di dalam YouTube itu ada banyak sekali teman-teman. Ketika kita ingin mencoba nah, ternyata di sini ada namanya kelas. Kak, ini tuh maksudnya kelas gimana sih Kak maksudnya? sebenarnya terlalu dalam. Nah, sebenarnya ini terlalu dalam, cuman kita bahas sedikit untuk gambarannya aja. Gambarannya kelas itu. Di sini misal di H1 ini, teman-teman, kita kasih kelas, kita tulis kelas, kita kasih kelas misalnya ini teks besar misalnya gitu teman-teman, teks besar misalnya gini teman-teman. Nah, gimana cara kita memanggil kelas ini? Cara memanggil kelas ini kita tulis di, kan kalau misalnya body H1 div image, kita langsung tinggal tulis body H1 div sesuai atribut, sesuai nama atributnya. Nah, kalau kelas bagaimana Kak? Kalau kelas, ya kita hapus dulu. Kalau kelas bagaimana Kak?
untuk memanggil kelas itu kita harus memakai yang namanya titik. Kita tulis titik dulu, baru kita panggil tadi tuh nama kelasnya apa nih? Teks besar ternyata. Nah, kita tulis di sini teks besar seperti ini. B-nya gede. Harus sesuai teman-teman. Jika kan di sini kita tulisnya misalnya B-nya besar, tapi kita di sini nulisnya B-nya kecil. Nah, itu jadinya bagaimana, Kak? Hanya salah di penulisan doang. Kita lihat langsung, misal kita teks besar kan berarti dia nembak ke H1 ke tulisan ini. Misal kita langsung tulis color di sini. Color. Misal kita ganti jadi aqua ini. Ketika kita membuka website yang tadi, apakah berubah di sini? Ternyata tidak berubah. Karena kita penulisan kelasnya itu salah. Di sini tulisannya teks besar, tapi di sini tulisannya teks besar tapi B-nya kecil. Nah, bagaimana caranya? Kita harus merubah B ini menjadi besar. Ketika kita merubah, otomatis di sini akan terpanggil, akan sesuai, akan cocok seperti itu. Nah, untuk border tadi kita lihat, untuk border misal kita border tadi sesuai yang ada di contoh. Sorry. Border misal yang dicontoh di Wetri School, bordernya kita pengen yang ini, yang ketiga 1, 2, 3 misalnya yang itu. Nah, yang ketiga dia tuh yang mempunyai kelas solid border. Nah, yang mempunyai kelas solid nih teman-teman, solid. Nah, dia memakai border style solid seperti itu. Border style solid. Hah? Bukan Border style, terus kita tulis solid teman-teman. Jika kita lihat di kode kita, nah dia akan ditampilkan memunculkan border seperti itu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan teman-teman? Ada yang ingin tanyakan? Sebelum kita pindah ke dalam JavaScript, karena waktu kita nggak banyak, jadi kita bahas secara cepat tapi mudah dipahami seperti itu. Ada yang ingin tanyakan teman-teman? Jika ada yang tidak paham atau ada yang ingin tanyakan, langsung aja, jadi kita diskusi bareng gitu. Gimana teman-teman? Ada yang ingin tanyakan? Kak izin nanya. Kalau Ya, boleh Bu. Kak, jadi itu dalam satu project itu ya kita bisa sampai maksimal berapa aplikasi ya kan? Ini kan tadi HTML sama CSS kombinasi nih kerja bareng. Terus nanti boleh misalnya mau pakai Java kombinasi lagi, terus bisa sampai berapa ini tuh maksimal dalam satu project? Berarti bisa banyak banget gitu ya pakainya ya? Iya, bisa banyak. Ada namanya untuk Bisa running. Gimana? Iya, nanti itu bisa running semua bareng tergantung instruksi yang kita ini ya. Instruksi Iya. apa sih? Gitu. Bisa maksimal berapa itu, Kak? Iya. Tapi itu tergantung, jika kita ingin membuat website ya, kita hanya bisa menggunakan bahasa pemrograman yang dimana itu emang pembuatan website. Jadi misal di sini kita cari tahu di Google, misal untuk membuat website bahasa pemrogramannya apa aja, misal gitu. Web development berarti kan web development bahasa pemrogramannya apa aja.
Nah, di sini ada 5 bahasa development. Ketika kita klik ada Java, Bu. Karena Java sama JavaScript itu berbeda, Bu. Seperti halnya CSS dengan C++ itu berbeda juga, Bu. Nah, di sini ada JavaScript, PHP, HTML. Ada misalnya mana sih? Ini ada JavaScript, terus Python, PHP, HTML, bahasa C. Ini yang populer. Cuman kalau bahasa Java yang tadi Ibu bilang itu digunakan untuk apa? Kalau kami pribadi bahasa Java karena kami belum pernah nyentuh, jadi kita nggak tahu Java penggunaan Java misal untuk apa misal. Nah, dia membuat aplikasi seluler, web, perangkat lunak, perusahaan, IoT. Dia malah lebih berfokus ke IoT, Bu. Jadi kalau yang kita tahu, dia tidak membuat seperti yang HTML, CSS, JavaScript. Java sendiri malah kayaknya mungkin lebih berfokus ke API, seperti itu. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman yang mereka saling berkaitan, saling bekerja sama ada. Tapi ada juga yang bahasa pemrograman ketika ingin dibuat kerjasama dia malah bentrok. Ada juga seperti itu, Bu. Nggak semua bahasa pemrograman bisa digabung dalam satu tuh tidak bisa. Ada lagi? Semoga terjawab ya, Bu. Iya Kak. Jadi nanti kalau misalnya nggak bisa, dia akan kasih warning ya di apa namanya? Iya, itu ada tampilan errornya seperti itu. Ada lagi? Jadi paham ya teman-teman, HTML itu sebuah kerangka. Kalau CSS itu untuk dia membuat stylish. Jadi membuat, kalau di dalam struktur manusia misal tulangnya itu disebut HTML. Tulangnya manusia itu HTML. Terus kulit, daging-daging itu CSS-nya. Tapi ya kalau manusia mempunyai kulit, terus daging, tulang, tapi kalau misalnya nggak punya otak, nggak punya urat yang buat penggeraknya, ya sama aja jadi kayak orang yang udah mati seperti itu. Nah, sama halnya dengan jika kita membuat website tapi hanya menggunakan HTML, CSS doang, tidak menggunakan JavaScript. Sama seperti itu. Nah, JavaScript itu seperti penggeraknya, seperti hatinya, otaknya. Jadi yang dimana awalnya cuma hanya tulang, terus kulit sama daging, jadi bisa gerak, jadi bisa lari, jadi bisa lompat. Nah, itu menggunakan seperti JavaScript kalau diimplementasikan ke dalam website seperti itu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan teman-teman? Kita akan lanjut untuk membahas JavaScript di sini. Nah, JavaScript. JavaScript itu seperti CSS, dia ada inline, ada inline, ada eksternal dan internal seperti teman. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat, misal kita dengan menggunakan button, ada di HTML itu namanya button, teman-teman. Misal kita buat button dulu seperti
tombol dalam website seperti biasanya. Misal kita di sini tulisan ini akan membentuk seperti ini. Nih, tulisan login, tapi bentuknya seperti halnya ketika kita misal kita login ke ke dalam website orang seperti itu. Nah, misal kita style dulu nih. Kita ingin style button ini. Kita gantilah di sini nih. Button, terus jangan lupa kungkur awal. Terus kita misalnya kita ingin merubah warna dulu. Warna buttonnya, berarti color. Nah, dia berubah menjadi warna merah. Nah, jika tulisan yang warna sedikit putih, warna apa ini? Krem itu kita rubah. Kita menggunakan background, teman-teman. Background color hitam, teman-teman. Nah, di sini akan berubah menjadi warna hitam. Bagaimana jika button itu kita ingin membuat menjadi tinggi atau menjadi lebar? Ada namanya width, height, gitu teman-teman. Ada misalnya kita kasih width di sini misal berapa rem ya? 200 pixel misal teman-teman, 200 pixel. Tuh, dia akan memanjang. Ketika kita kasih height, dia akan meninggi seperti itu. Ini hanya sekedar contoh karena kita hanya kasih contoh, hanya sekedar contoh doang. Tapi di CSS ya, sebelum kita masuk ke JS, di CSS tuh ada style CSS yang bagus banget. Ada namanya hover. Jadi ketika kursor, kan biasanya kita menemukan di dalam website ketika misal kursor kita menyentuh button ini, dia akan berubah warna. Pernah ketemu seperti itu? Kayak seperti itu nggak teman-teman? Jadi ketika misal kursor kita masuk ke dalam sini, dia akan berubah warna. Ketika submit lah seperti itu. Misal ya, itu ada namanya hover teman-teman, tapi kita harus tulis button dulu. Button terus titik 2. Di sini ada tulisan hover. Hover seperti ini teman-teman. Nah, kita ingin merubah teksnya nih. Ini kan teksnya warna merah teman-teman. Bagaimana jika kita merubah warna menjadi warna putih teman-teman? Kita tulis di dalam sini white, warna putih. Jadi ketika misal kursor ini kita lihat masih warna merah kan teman-teman. Ketika kursor kita menyentuh button, dia akan berubah menjadi warna putih. Pernah kan ketemu seperti itu teman-teman? Atau kita pengen merubah backgroundnya, boleh. Kita merubah backgroundnya, misal di sini kita tulis background, colornya berubah menjadi warna. Ketika warna putih berarti di sini warna, misal warna ini teman-teman. Jadi yang aslinya warna hitam, tapi kursor kita ketika menyentuh di sini dia berubah tuh, berubah menjadi warna sesuai yang sudah kita style di sini. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana JavaScript? JavaScript kita akan membuat contoh. Dia ada namanya inline yang di dalam body. Nah, kalau misalnya CSS membuat yang namanya link. Kalau JS dia membuat script tulisannya. Script. Seperti ini teman-teman. Tapi karena kita belum membuat file JS di sini, nah kita diharuskan membuat file terlebih dahulu, membuat file JS. Nah sama seperti tadi, itu awalnya itu opsional, terserah teman-teman ingin menamakannya apa. Misal kita kasih nama, script JS misal, script. Ingat ya, kalau sama halnya seperti HTML, CSS, dan begitupun JS.
CSS JavaScript sesuai ke main CSS ini. Nah, sama halnya seperti nah, menampilkan di sini. Nah, itulah gunanya kita belajar otodidak, kita belajar ada namanya belajar mandiri, kita ngulik-ngulik tuh. Kita udah dikasih tahu nih ada Waitress School, ada Precode Camp, ada apa lagi di dalam YouTube tuh banyak juga. Kita cari tahu di sini. Misal kita ingin memanggil sebuah alert, ada namanya di dalam JS. Itu alert, ketika kita bingung daripada scroll gini, kita tulis saja alert. Kita enter. Nah, di sini ada nih metode alert. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi caranya sebelum kita membuat alert ini, jadi ketika ini try ini dipencet, dia akan memunculkan Waitress School, hello I'm an alert box, seperti itu. Ini main JS nih, seperti ini script. Dia membuat function. Wah, ini sudah jauh banget nih aslinya. Function itu kalau di dalam JavaScript itu udah pertengahan. Dan karena kita ingin hanya sebagai contoh, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti ketika kalian ingin mengulik-ngulik atau ingin belajar mandiri, silahkan, dipersilahkan. Bisa lihat YouTube, bisa belajar lewat Waitress School ini, seperti itu teman-teman. Kalau kelas kami mungkin membuka kelas HTML, CSS, dan JavaScript itu mungkin masih 2 minggu lagi ya? Masih 2 minggu lagi, karena kebetulan di minggu ini kita banyak tugas, sangat padat. Jadi contoh seperti ini teman-teman. Dia berarti di buttonnya dikasih on click, terus manggil nama functionnya di sini nih, nama functionnya seperti itu. Misal ya kita contoh ya teman-teman. Di sini on click, terus nama functionnya. Tapi karena kita belum membuat function, kita tulis di sini dulu teman-teman, function, terus nama functionnya misal tadi kita tulis klik aja biar lebih mudah. Nah, di sini ada kurung biasa, baru setelah kurung biasa kurung kurawal, seperti ini teman. Nah, karena kita ingin ketika button ini diklik akan memunculkan sesuatu di atas. Nah, kita tulis di sini nih alert. Oke, karena kita ingin lihat di sini nih alert, terus ada kurung kurawalnya, baru habis itu ada namanya string. Ingat yang waktu itu dibahas sama Mas Raffi, gimana maksudnya untuk menampilkan teks itu ada namanya ditaruh di dalam sebuah string. Nah, ini barulah digunakan di dalam JavaScript. Tapi kalau di dalam HTML itu langsung kita menulis teks itu langsung bisa muncul seperti itu. Misal kita di sini tulis, di sini kita nulis halo teman-teman, misal halo teman-teman, seperti ini. Tapi kita jangan lupa untuk titik koma di sini. Walaupun tidak menampilkan error, tapi sangat disarankan untuk tulis titik koma di sini. Nah, kita lihat perubahan di sini nih teman-teman. Ketika login ini kita klik, dia akan memunculkan alertnya. Tapi kenapa tidak muncul? Hah? Iya. Kenapa tidak muncul teman-teman? Karena iya, makanya kenapa belum muncul teman-teman, karena function yang ini, function klik ini belum kita panggil di HTML. Di klik ini kita tulislah di sini klik, jangan
jangan lupa kita tulis kurung kurawalnya seperti ini teman-teman. Nih, ketika kita kembali, kita akan klik login ini, dia akan menampilkan seperti ini. Halo teman-teman, seperti itu alert. Seperti biasanya kita selesai login pasti muncul selamat login. Seperti halnya ketika kita misal login dalam aplikasi atau website, ketika kita sudah berhasil login nanti ada tulisan selamat Anda sudah login gitu. Ya, contoh kecilnya seperti itu. Tapi aslinya JS itu sangat luas, sangat luas. Seperti halnya misal kita mencet ini, apa itu JavaScript, penjelasan tentang. Ketika ini kita pencet, kita berubah halaman teman-teman. Nah, itu yang main JS. Dari perubahan itu yang main JS. CSS tidak bisa, CSS hanya bisa merubah warna, hanya bisa style doang. Nah, jadi berubah pindah halaman itu. Nah, jadi berubah ke sini itu JS yang main seperti itu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan teman-teman? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan teman-teman? Cek. Tes. Kedengaran nggak teman-teman? Ya Armia, Mas Armia, gimana? Gimana Mas Armia? Mas Raja, Mas Raja, Mas Lutfi, ada yang tanyakan? Atau Ibu? Kak, kalau saya cuma mau tanya nih, kakak ada pengalaman pernah membuat project ini kan, berarti ya setahun kemarin ya, HTML, kombinasi HTML, CSS, JS gitu ya, dan mungkin yang lain. Nah, apa nih tantangannya atau kesulitan luar biasanya gitu ketika menjalankan project ini kan? Pasti kan akan muncul error. Saya pernah dengar nonton juga YouTube-nya di IDN ini, anak IDN yang bilang sampai menemukan ribuan error gitu ya, ekstrimnya ya. Itu benar terjadi Kak, kayak gitu. Ya. Ya itu bisa terjadi ketika kita salah sudah main logika di JavaScript ada, tapi di suaranya ini Kak hilang. JavaScript. Sorry. Maaf Kak, suaranya hilang nih. Tes. Sekarang nggak Bu? Sekarang. Tes Bu, tes. Oke, jelas. Gimana? Udah muncul belum Bu? Iya, suka datang pergi suaranya. Oh, Paling udah nggak hujan ya. iya. Kalau sekarang udah kedengeran Bu? Sekarang Bu? Iya, jelas. Maju lagi Bu. Nah, itu tuh untuk error-error seperti itu kita ketika sudah bermain yang namanya logika Bu. Logika itu kita menjumpai itu ketika kita sudah belajar bahasa pemrograman yang namanya JavaScript, PHP, framework PHP yang namanya Laravel seperti itu. Jadi nanti kita bermain logika, jadi ketika kita salah dikit aja itu langsung menampilkan error. Bahkan ketika kita sudah bermain ada yang namanya looping, kita salah looping, salah membuat loopingan, itu akan memunculkan ribuan, bahkan tidak bisa nyampe berhenti. Jadi kita harus nyampe close aplikasinya, close visual seperti Itu kalau sampai akhirnya error gitu ya, gagal dan harus close, itu
berarti yang tadi kita bikin itu hilang semua gitu atau muncul lagi? Halo, tes Dan tes. juga Suaranya nggak ada ya? Jaringannya Bu. Apa cuma saya aja ya? Jaringan Yang kita- lain? Enggak, itu dari kami Bu, dari kami yang lag ini Bu. Oh iya. gimana tadi Bu? Ya ketika tadi udah bikin gitu, terus tiba-tiba error close gitu ya. Dan nanti mau lagi yang tadi kita bikin hilang gitu, atau kan kalau istilah di kita di Word kalau lupa nge-save itu apa namanya, lupa nge-save ya mungkin ya. Itu apa ya kalau tiba-tiba keluar gitu, itu gimana ya bahasanya, saya bingung. Pokoknya itu nanti yang tadi kakak bilang sampai looping gagal gitu, terus error dan harus close gitu. Nah ketika kita mau nyalain lagi, login lagi atau masuk lagi, itu yang tadi kita bikin sebanyak itu bisa muncul lagi atau harus bikin ulang lagi? Nggak harus bikin ulang lagi sih Bu, kan karena kita membuat kita ngoding kan, tapi itu di dalam folder, di dalam file yang sudah kita buat. Seperti tadi halnya kita kan sudah membuat di dalam folder ini. Berarti otomatis ke save dari dalam webinar tadi nih, otomatis ke save ya, seperti itu Bu. Kita lanjut ya ke dalam backend biar ini udah malam juga. Yang ini langsung backend ya. Ini backend adalah bagian dari sebuah aplikasi yang tadi sesuai yang tadi, dan komponennya itu dia yang mengurus server, database, API, logika bisnis seperti itu. Itu yang namanya backend. Backend sudah menjurus ke lebih dalam lagi. Karena misalnya ingin berfokus ke dalam backend itu nggak masalah. Nanti terserah orang ini dia mau fokus ke dalam backend atau ke dalam frontend. Tapi di IDN sendiri itu mempelajari langsung. Jadi di dalam satu semester itu kita mempelajari yang namanya frontend dan backend seperti itu. Ini bahasa-bahasa apa? Pemrograman backendnya ada PHP, JavaScript itu ada frameworknya namanya Node.js, Python, Java, Ruby seperti itu. Mungkin dari tadi